Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Elvina Nazila Rahma di Liputan Seputar Sukoharjo. Baik pemirsa, pagi hari ini Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo menggelar upacara bendera dan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 RI. Baik pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo Situbondo menggelar rangkaian acara penuh makna pada tanggal 17 Agustus 2024. Kegiatan ini meliputi zikir dan doa bersama serta upacara bendera dengan lokasi pelaksanaan di dua tempat yang berbeda. Zikir dan doa bersama dilaksanakan di Mushola Ibrahimi Putri, sementara upacara bendera berlangsung di halaman gedung Sayyidatuna Juwairiyah binti Al-Haris. Acara zikir dan doa bersama yang dihadiri oleh Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid, Nyai Hajah Masusi Zakiyah, Nyai Hajah Tati Sukriawati, segenap Ahlul Bait, Umana Mahat, Ketua Rayon dan Suprayon Ihsan Santri Senusantara ini juga diikuti dengan antusias oleh seluruh santri putri baik asrama pusat maupun cabang. Acara ini diawali dengan pembacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali yang dipimpin oleh Ustadzah Romlawati. Dilanjutkan dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan sholawat qiyam oleh Majelis Sholawat Al-Bushra. Sambutan penuh kasih dari Nyai Hajah Juwairiyah Fawaid memberikan semangat para santri dalam menjalani seluruh aktivitas di pesantren, utamanya dalam mengaji dan mengabdi sebagai cerminan semangat kemerdekaan. Mungkin Ananda hari ini tidak merasa bahwa bendera merah putih itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Tapi ketika Ananda ke Mekah, ketika Anda ke luar negeri, ketika ada bendera merah putih, seperti seakan-akan ini Indonesia. Ini kita ada di Indonesia. Mungkin Ananda tidak lihat, maka almarhum Kiai saat itu pernah marah semarah-marahnya ketika supirnya Pak Jasis, almarhum ketika Jasis itu mau suruh serbet sedannya beliau, terus sudah itu sedannya pas diambil yang ada cuma bendera merah putih. Setelah itu serbetnya bendera merah putih itu dibuat serbet. Ya Allah, beliau marahnya. Aziz, marah beliau. Kamu tidak pernah berjuang untuk menegakkan merah putih, tapi kamu malah meremehkan merah putih. Ini darah kami, ini darah syuhada yang melakukan merah putih ini. Begitu beliau marah. Nah, kita tidak pernah berjuang, kita tidak pernah sampai melakukan perjuangan. Maka hari ini pertahankan bendera merah putih. Allah tidak menjamin merah putih ini akan berkibar di Indonesia 50 tahunkah, 20 tahunkah lagi, atau 100 tahunkah, atau besok 5 tahun lagi bendera merah putih ini akan tidak ada. Jika kita tidak mau mempertahankannya, kita coba lihat penjajahan Belanda di sejarah mengatakan 350 tahun ada di Indonesia. Tapi hari ini kita tidak tahu fotonya gudul yang bilang kita hadir di sini. Ya apa tidak? Bisa-bisa Indonesia tinggal nama kalau kita tidak mau mempertahankan Indonesia. Siapa hari ini kewajibannya? Kami, Ananda, dan seluruh santri dan seluruh masyarakat Indonesia yang pada saat ini masih ada di bumi Indonesia, masih hidup. Kalau tidak, maka Indonesia akan tercabik-cabik. Jangan serahkan Indonesia kepada pejabat saja. Jangan serahkan Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat saja. Jangan serahkan Indonesia. Indonesia milik kita. Indonesia pertahankan bersama-sama. Indonesia kita lakukan bersama-sama. Karena pejabat selalu sedikit untuk mempertahankan kalau bukan rakyat Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara lakukan yang terbaik di tempat masing-masing. Guru lakukan dengan penuh totalitas menjadi guru dengan ikhlas dan seluruhnya dikorbankan untuk kepentingan sebagai panggilan jiwanya. Santri, apa yang dilakukan hari ini oleh santri? Lakukan, belajar sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan, karena besok Ananda yang akan pegang bendera Indonesia, yang akan mewarnai Indonesia. Jangan jadi guru, tapi jadilah
pemimpin-pemimpin yang bisa mewarnai kebaikan untuk Indonesia. Belajarlah yang rajin. 5, 7, 10 tahun lagi Ananda akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, pemimpin di Indonesia ini, untuk mensejahterakan seluruh warga rakyat Indonesia. Selanjutnya pembacaan surah Yasin oleh Ustadzah Sobiro Ismail, pembacaan tahlil yang dipimpin oleh Nyai Hajah Mahsusi Zakia dan ditutup dengan pembacaan doa oleh Nyai Hajah Tati Sukriyawati serta Nyai Hajah Joeria Fawaid. Sebagai puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 RI, penghargaan bagi para pemenang lomba yang diadakan dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI turut dibacakan dan dibagikan. Lomba-lomba tersebut meliputi lomba kebersihan dan dekorasi pertokohan pesantren, Sukorjo Festival Karnaval, lomba gerak jalan, lomba hiburan, lomba video trailer, serta lomba menghias tumpeng. Alhamdulillahirrabbilalamin, kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami perwakilan dari Fakultas Sains dan Teknologi sebagai pemenang lomba juara 1 lomba video trailer. Di sini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dalam video trailer tersebut, di sini kami menampilkan atau menceritakan tentang perjuangan pahlawan nasional, yakni Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, di mana perjuangan beliau di sini menceritakan tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Semoga dengan tayangan tersebut kami sebagai santri bisa meneladani perjuangan para pahlawan nasional, yakni guru kami Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Bagaimana dengan perjuangan tersebut kami sebagai santri agar bisa meneladani dan mencerminkan perjuangan Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Kami ucapkan selamat hari ulang tahun ke-79 RI, Nusantara Baru Indonesia Maju. Sementara itu, upacara bendera dilaksanakan dengan penuh hikmat dengan Rini Junaida MHI sebagai inspektur upacara dan diikuti oleh segenap pengurus pesantren dan pimpinan lembaga. Dengan petugas upacara yakni Rodatus Zahra sebagai pembaca proklamasi, Siti Maisarah sebagai pembaca Undang-Undang Dasar 1945, Sinta Marcelina sebagai komandan upacara, Imelda Eka Stefani sebagai perwira upacara, Naizila Balkis Arifin sebagai ajudan dan Khairun Nisa sebagai protokoler. Upacara ini juga diikuti oleh perwakilan dari seluruh lembaga pendidikan formal dan non-formal. Rangkaian upacara bendera diawali dengan laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, dilanjutkan dengan pengibaran sangsaka merah putih oleh petugas paskibraka yang diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh paduan suara. Jalan di tempat, yuk! Berhenti, yuk!
Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Saka Merah Putih, hormat! Terus! Mengheningkan cipta dilantunkan untuk mengenang dan mendoakan jasa para pahlawan, diikuti pembacaan teks proklamasi, teks Pancasila oleh Inspektur Upacara, serta pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Semarak kemerdekaan juga diperkaya dengan peragaan busana adat dari berbagai daerah. Kemudian penyampaian amanat Inspektur Upacara yakni Reni Junaida MHI, dan acara ini diakhiri dengan pembacaan doa oleh Dr. Rifah MPDI. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena jasa para pahlawanlah kita semua bisa menikmati kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin sebagai pahlawan nasional yang di zaman dahulu berjuang bersama para pelopor untuk ikut memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita yang berada di tanah Indonesia, kita yang berada di bumi Salafiyah, tentu kita harus bisa berjuang dan berkorban demi bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minimal hari ini kita semua dan anak-anakku sekalian, kita berjuang melawan kebodohan, kita berjuang melawan rasa malas, kita berjuang untuk diri kita sendiri, kita berjuang demi orang tua kita bersama. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tentu kita semua tahu bagaimana sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka sampai saat ini. Ini semua kita tidak ada apa-apanya kalau kita hanya bermalas-malasan di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang bermanfaat di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah ini jika kita tidak berjuang dengan kebodohan kita, jika kita tidak berjuang dengan rasa malas kita. Untuk itu, Ananda sekalian, hari ini bangkit di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79, tentu bukan lagi zamannya kita di zona nyaman, akan tetapi kita berjuang melawan segala ketidaknyamanan yang ada pada diri kita. Siapa yang bisa berjuang? Itu adalah diri kita sendiri. Dan kami semua umanah yang ada di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo tentu akan terus berjuang, berkorban untuk bagaimana santri yang ada di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo ini bisa menjadi santri yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Minimal Ananda sekalian, ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah untuk diri kita dan untuk keluarga kita semuanya. Saya Widiari Sigandini. Saya Astrela Aurelia Putri Firdaus. Dan saya Rina Cinta Nuria Ali. Kami perwakilan dari pasukan Paskibraka Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo, khususnya pengibar bendera. Tentunya sebagai santri sangat bangga sekali dapat ikut andil dalam acara peringatan kemerdekaan pada siang hari ini. Dan harapan untuk Indonesia ke depannya, semoga Indonesia tambah jaya, tambah maju, juga memiliki pemimpin yang amanah. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dengan rangkaian acara yang penuh makna dan semangat ini, diharapkan seluruh santri mampu meneruskan perjuangan para pahlawan, khususnya Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi teladan dalam menjaga keutuhan NKRI.